Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bertemu kembali bersama saya, Miss Nindah, Kokapten dari Kabupaten Pamekasan. Baik, sahabat Miss Nindah, karena banyaknya permintaan untuk melakukan simulasi bagaimana sih cara pengisian perencanaan kinerja yang ada di PMM, maka saya mencoba untuk membuatkan simulasi bagi Bapak Ibu guru. Semoga tutorial atau simulasi ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu guru untuk merencanakan kinerja yang terintegrasi di PMM. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu guru login di PMM-nya Bapak Ibu guru menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Kemudian pilih menu pada perencanaan kinerja. Nanti Bapak Ibu guru akan dihadapkan pada, layar seperti ini, gitu ya. Disarankan menggunakan laptop atau HP ya Bapak Ibu guru, supaya hasil atau, ininya itu lebih jelas gitu ya. Oke, kalau sudah ada di halaman ini, maka Bapak Ibu guru bisa klik, tombol mulai di kanan atas. Namun sebelumnya Bapak Ibu guru juga bisa nih memperhatikan timeline-nya gitu ya. Timeline untuk pengelolaan kinerja guru, di mana dimulai pada bulan Januari. Bulan Januari ini nanti kita merencanakan ya. Jadi bulan Januari aktivitasnya adalah perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian untuk bulan Februari nanti persiapan observasi kelas, bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, bulan April Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan pada bulan Juni nanti adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Baik, sekarang kita coba ya, kita klik mulai. Nah, di awal Bapak Ibu guru akan dihadapkan pada cek data diri Bapak Ibu guru. Jadi data diri ini diambil atau ditarik dari data Dapodik. Nah, Bapak Ibu guru cek apakah datanya tersebut sudah sesuai atau belum. Jika masih ada yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik edit. Namun perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu guru baca tagline di atasnya. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja. Jadi, Bapak Ibu guru perlu hati-hati, perlu ketelitian dalam mengeditnya. Ya, jika masih ada terdapat kesalahan, maka Bapak Ibu bisa edit di sini. Kita klik tombol edit, maka akan muncul di layar tampilannya seperti ini. Nah, yang bisa Bapak Ibu guru edit itu hanya pangkat ruang golongan dan jenjang jabatan saja. Sedangkan untuk nama, NIP, status kepegawaian, dan satuan pendidikan itu kita tidak bisa edit. Nah, ini kalau misalkan mau kita perbaiki, kita perbaiki. Oke, kemudian kalau 3C berarti ahli mudah. Oke, kalau sudah selesai, sudah sesuai, pastikan sudah sesuai, Bapak Ibu guru bisa klik simpan. Oke, kemudian kita kalau sudah selesai, kita klik data sudah sesuai. Di sini Bapak Ibu guru akan dikonfirmasi kembali, untuk melihat data dirinya apakah sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah benar, kita klik data sudah benar, kalau mau dicek ulang silakan diklik cek ulang. Ini data sudah benar. Nah nah, kalau data sudah benar, maka Bapak Ibu guru akan dihadapkan pada layar seperti ini, ya. Jadi kita sudah bisa memulai untuk merencanakan kinerja kita, gitu ya. Bapak Ibu guru perhatikan di sini ada 8 indikator yang sudah ada. Kebetulan karena di sini saya menggunakan akun demo, maka tidak ada, link atau tidak terhubung dengan rapor pendidikan. Bagi Bapak Ibu guru yang sekolahnya sudah melakukan HNBK atau mengisi sulingjar, maka di sini akan terhubung dengan rapor pendidikan gitu ya. Sehingga nanti indikatornya ini menyesuaikan sesuai dengan rapor yang ada di rapor pendidikan. Mungkin ada, indikator yang masih berwarna merah, berwarna kuning, berwarna hijau gitu ya. Nah, jika masih ada indikator yang berwarna merah, maka Bapak Ibu guru direkomendasikan untuk mengambil, indikator yang berwarna merah,
ya. Jika sudah tidak ada merah, adanya kuning atau hijau, Bapak Ibu guru direkomendasikan mengambil terlebih dahulu yang indikatornya berwarna kuning gitu ya. Nah, kalau sudah biru semua, Bapak Ibu guru bebas mau memilih mana saja. Yang penting Bapak Ibu guru fokus pada satu indikator yang akan Bapak Ibu guru kembangkan seperti itu ya. Oke, saya coba di sini saya pilih penerapan disiplin positif. Kalau sudah, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu guru di sini akan disajikan kembali ya untuk pengembangan kompetensi. Di sini petunjuk teknisnya atau juknisnya ada di Perdirjen GTK nomor 7607 BB1 HK03 garing 2023. Di sini Bapak Ibu diharapkan mempunyai minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, di sini sudah ada ya, kita sudah diberikan batas minimalnya gitu ya, 32 poin. Kemudian jika Bapak Ibu masih bingung bagaimana poin itu dihitung, nanti bisa klik di sini ya, bagaimana poin itu dihitung, nanti akan diarahkan. Nah, sekarang kita langsung simulasi saja bagaimana mengisi rencana hasil kerjanya. Oke, pertama misalkan kita pilih meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan, kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Oke, Bapak Ibu mungkin mau merencanakan ini, tinggal diklik saja. Kemudian nanti Bapak Ibu yang perlu siapkan sebagai bukti dukung itu adalah sertifikat. Ya, kemudian target kuantitasnya ini selama satu semester Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh merencanakan berapa kali gitu ya. Di sini maksimal adalah 6 kali ya sepertinya. Oke, kita ambil 3 misalkan gitu ya. Maka kalau satu kegiatan setara 4 poin, maka poin yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah 12 poin. Nah, kita lihat. Berarti kalau tadi minimal 32, Bapak Ibu masih kurang 20 poin. Sehingga kita bisa menambahkan kembali satu RHK gitu ya. Boleh satu atau boleh 2. Kemudian kita pilih kembali ya. Kalau tadi peserta seminar, kemudian di sini Bapak Ibu merencanakan menjadi peran sebagai peserta berbagi praktik baik gitu ya. Yang diselenggarakan komunitas belajar. Kita klik. Nah, di sini sama catatannya Bapak Ibu, kalau berbagi praktik baik, maka satu kegiatan itu durasinya 2 sampai 3 jam. Poinnya adalah 4, gitu ya. Nah, di sini kita lihat juga, berapa sih sebenarnya yang bisa kita, target kuantitasnya gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa menargetkan lebih dari satu atau lebih dari 2 gitu ya. Kalau Bapak Ibu, sering mengikuti kegiatan praktik baik misalkan, "Oh, saya mau merencanakan 4 kali mengikuti kegiatan berbagi praktek baik gitu ya per semester. Karena tiap bulan di sekolah saya itu komunitas belajarnya selalu mengadakan, kegiatan berbagi praktek baik gitu ya. Maka kita rencanakan 4 kegiatan dalam satu semester, sehingga poin yang Bapak Ibu peroleh adalah 16. Nah, kita cek lagi ternyata Bapak Ibu hanya kurang 4 poin, maka kita tambahkan kembali satu RHK ya, kita cari yang minimal di situ 4 poin. Ya, kemudian di sini tinggal ini, peserta coaching atau mentoring, atau bisa jadi Bapak Ibu mau memilih ini gitu ya. Tetapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, penelaah aksi nyata ini adalah, eee, validator yang ada di PMM seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih ya. Bapak Ibu pahami kembali poin-poin pengembangannya ya. Nah, kita ambil ini saja, misalkan seperti itu. Target kuantitasnya itu satu kegiatan dalam satu semester, poin yang kita peroleh 4. Sehingga kita cek kembali, nah ternyata poin kita sudah terpenuhi, poin minimalnya 32. Kalau sudah, maka Bapak Ibu bisa langsung ke tugas tambahan atau mau menyimpannya dulu dalam, draft gitu ya. Misalkan Bapak Ibu tidak langsung menyelesaikan pada saat itu, Bapak Ibu bisa klik simpan draft, sehingga apa yang sudah Bapak Ibu buat tadi akan tersimpan. Oke, kita langsung ke tugas tambahan. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, ini ya, nanti tugas tambahannya yang termasuk itu apa saja, Bapak Ibu bisa klik di sini.
ya, tentang tugas tambahan yang diakui itu apa saja, ini sudah ada semuanya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa, baca sendiri gitu ya. Nah sekarang kita pilih, RHK-nya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mendapat, tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Ya, kita klik di situ. Nanti, bukti dukung yang Bapak Ibu perlu buat adalah laporan disertai SK atau surat tugas. Target kuantitasnya adalah satu kegiatan, target waktunya per semester. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa tugas tambahan di sini tidak wajib dan dia tidak mempengaruhi atau tidak akan menambah poin, gitu ya. Tapi di sini akan dijadikan pertimbangan sebagai, penilaian perilaku kinerja, gitu. Lah, kalau misalkan nanti, ada guru yang tidak mempunyai tugas tambahan bagaimana? Apakah ini bisa dilewati? Bisa, ya, karena tugas tambahan ini opsional. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke perilaku kerja. Nah, ada perilaku kerja, di sini ada 8 aspek, sorry ada 7 aspek ya. Yang pertama berorientasi pelayanan, perilaku yang paling Bapak Ibu ingin fokuskan itu apa? Ya misalkan memahami kebutuhan peserta didik. Nah, caranya nanti bagaimana? Misalkan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Kemudian akuntabel, akuntabel itu yang ingin Bapak Ibu fokuskan bagaimana atau apa gitu ya, melaksanakan tugas dengan jujur. Jadi ini pilih sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu, kembangkan atau tingkatkan gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini kita tinggal klik-klik saja, tapi Bapak Ibu pastikan baca kembali dengan cermat gitu ya. Ini kan saya hanya memberikan contoh saja. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah takut gitu ya. Kita, apa namanya, memilih ini sesuaikan dengan kompetensi Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jadi nggak usah takut salah. Oke, adaptif, misalkan ini, oke, yang terakhir kolaboratif, oke, oke, oke. Langkah terakhir, ya, langkah terakhir kita ke rangkuman. Kita lihat di sini. Nah, nanti di RHK Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ya, adanya rencana hasil kerja. Itu meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Guru nanti akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Ya, oke. Kemudian RHK-nya di sini sudah ada, ya. Nah, di sini loh, di sini kok muncul KOSP gitu ya. Tadi kan saya tidak merencanakan atau tidak ada ngeklik KOSP gitu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir karena KOSP dan apa namanya? Tingkat kehadiran atau rangkuman kehadiran itu nanti yang akan mengupload adalah kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Nah, di sini sudah terangkum semua. Nah, sebelum Bapak Ibu klik lanjut ajukan, silakan Bapak Ibu benar-benar cermati rangkuman dari RHK yang sudah Bapak Ibu susun. Apakah benar-benar sudah sesuai ataukah mau ada perubahan gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa masih ada perubahan yang mau dirubah atau diubah, silakan klik ubah gitu ya. Kalau sudah fix, klik lanjut ajukan. Nah, di sini pun Bapak Ibu akan dikonfirmasi kembali ya, apakah mau langsung diajukan atau simpan draft. Kalau memang benar-benar sudah yakin ya, maka Bapak Ibu bisa klik ajukan. Oke. Nah, jadi sudah selesai Bapak Ibu pembuatan rencana kinerja. Jadi perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya bagaimana? Bapak Ibu bisa diskusi dengan atasan, kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan, kemudian yang terakhir nanti lanjut ke kesepakatan, kemudian pelaksanaan. Baik Bapak Ibu, demikian simulasi yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan rencana hasil kerja pada perencanaan kinerja atau pengelolaan kinerja guru. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.